Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mewawancarai beberapa narasumber dari suku yang berbeda-beda untuk mengetahui keberagaman yang ada di sukunya masing-masing. Di sini saya sedang berada di kediaman Bapak Rizky bersama rekan-rekan saya. Di sini saya akan menanyakan tentang suku dari beliau. Sebelumnya Bapak, apakah kabar Bapak baik? Maaf mengganggu waktu Bapak. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin menanyakan tentang suku, bahasa, adat istiadat, asal-usul, sejarah, dan juga budaya dari suku Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk membagi ilmu? Insya Allah. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana asal-usul atau sejarah suku Bapak? Kalau suku saya sejarahnya, kalau suku Sunda sejarahnya ya Prabu Siliwangi. Itu dulu zaman dahulu itu Prabu Siliwangi ini kan namanya ada keraton lah. Zaman dahulunya itu dulu kan agamanya Hindu semua, belum ada umat Muslim. Karena ada dari para wali-wali kan itu juga separuh-separuhnya udah pada masuk Muslim. Sampai sekarang alhamdulillah suku Jawa, suku Sunda ini semua mayoritas Muslim semua. Karena akan ada anaknya yang namanya Kian Santang itu dari Prabu Siliwangi yang menyebarluaskan sejarahnya umat Muslim. Itu dulu memang kalau sebagiannya ini kan disebutnya Jawa Barat, ini disebutnya Jawa padahal bukan Jawa. Kalau Jawa ini kan suku Jawa ini Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau orang Sunda memang orang Jawa, Jawa Barat, tapi sukunya suku Sunda. Itulah sejarahnya dari dulu sampai sekarang dikasih nama orang Sunda kalau Jawa Barat ini. Karena dinamakan kan Prabu Siliwangi ini kan memang masih agamanya Hindu, cuman anak-anak sama istrinya kan dulu nikahnya sama orang Muslim, anaknya Kiai, istrinya Prabu Siliwangi ini. Tapi yang anak-anaknya semua ini kan Muslim semua. Begitulah sejarahnya sampai sekarang jadi Jawa Barat Muslim semua. Alhamdulillah karena bisa menyebarkan agama dari baginda Nabi Muhammad ya sampai ke Jawa melalui anak-anaknya Prabu Siliwangi itu sudah. Oh iya Pak, pertanyaan selanjutnya, budaya apa saja sih yang ada di suku Sunda? Kalau di suku Sunda budayanya banyak juga, kayak budayanya mayoritas pencak silat lah, pencak silat semua aja. Kalau diomongin satu persatu ya bingung juga, saya juga nggak terlalu tahu karena kan saya terlalu banyak di luar provinsi, jadi nggak terlalu mengenal kayak budayanya Jaipongan, pencak silat, dari ilmu-ilmu kekebalan begitulah. Kalau itu dari daerah-daerah Sunda itu banyak kebudayaannya, gitu aja. Oh ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, adat istiadat bagaimana yang sampai sekarang masih dilestarikan di suku Sunda? Itu satu mayoritas pasti bahasa ya, bahasa itu adatnya ini kayak sterilisasinya nomor satu dan suku saya itu keduanya. Masalah kebaikan mayoritas semua juga pasti ada baik ada enggak ya, kayak yang diteguhkan itu memang kebudayaannya itu nomor satu Saja. Pertanyaan selanjutnya lagi Pak, kan Bapak ini agamanya Islam ya? ya. Di Islam kan ada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, Maulid Nabi. Bagaimana cara di suku Sunda itu memperingati hari-hari besar seperti itu? Kalau mayoritas kalau Maulid Nabi ya diperingati memang, kalau umat Muslim diperingati ya kayak obor, yaitu mengaji lah, Maulid di masjid begitu. Kalau Idul Fitri ya sama saja semua,
kayak orang-orang muslim sebiasanya. Kayak siara begitu. Iya, gitu ziarah, habis lebaran ziarah ke makam. Ya sudah. Bapak ini kan sekarang tinggal di sini, di daerah yang mayoritas Bugis. Apakah ada pengaruh baik dari bahasa, budaya yang Bapak pakai di sini? Kalau menurut saya, kalau bahasa ya ada pengaruhnya juga. Kita ngikut-ngikutin, harus bisa lah. Karena setiap di daerah pasti kalau bahasa kan lain. Kalau bahasa pastilah sedikit-sedikit mengikuti dari bahasa itu. Kayak bahasa Bugis lah, di sini mayoritas orang Bugis juga kan ikut-ikut lah, sedikit-sedikit bisa, alhamdulillah. Emang mayoritas harus, kalau bilang harus bisa lah gitu. Gitu. Kalau masalah kebudayaan, ya kita kalau ngikutin ya nggak mungkin. Nggak mungkinnya karena apa? Cuman ya kita perhatikan lah. Cuman kalau masalah kebudayaan kan punya kebudayaan masing-masing. Kalau bahasa memang bisa diikutin, kalau kebudayaan pasti nggak bisa lah, sedikit-sedikit, bukan nggak mungkin. Dan bagaimana pengaruh orang yang sukunya berbeda dengan Bapak? Apakah itu bagus dampaknya atau bagaimana? Bagus. Kalau masalah saya, menurut kalau kebudayaan, bahasa semua bagus, nggak ada yang beda karena kan di sini tuh mayoritasnya kan di Indonesia ini kan berbeda-beda agama, berbeda-beda agama, suku dan ras kan. Kalau masalah budaya sama bahasa boleh ikut tahu, tapi kalau menurut kebudayaan ya boleh ikutin aja, nggak ada gangguan, yang nggak ada, bebas aja lah. Ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai lingkungan tempat tinggalnya? Apakah lebih enak atau baik jika lingkungan orang yang sukunya sama dengan Bapak, atau lingkungan yang orang-orangnya berbeda suku dengan Bapak seperti Bugis, Mandar dan lainnya? Alhamdulillah saya tinggal di sini, biarpun beda bahasa, beda suku, nyaman sekali saya. Sangat nyaman sekali, sangat pokoknya. Nggak ada, kalau dibilang 100% lah nyaman sekali. Karena kalau dibilang masih tegangan rasanya kuat lah gitu. Saling menghormati gitu. Saya sangat puas juga tinggal di sini. Sampai saya punya jodoh juga. Istri juga orang Bugis saya. Saya juga orang Bugis. Alhamdulillah saya. Itu juga lah namanya jodoh kan, tidak ada yang takdir, sudah ada yang ada yang menguasai lah, itu sudah. Ya. Dan bagaimana pengaruh orang-orang yang berbahasa Bugis, Mandar dan lain-lain di lingkungan ini? Apakah mempengaruhi bahasa asli Bapak atau tidak? Oh enggak, kalau mempengaruhi bahasa enggak, karena bahasa sendiri nggak bisa hilang. Oh iya. Itu sudah, nggak ada lagi. Oh iya. Makasih Bapak dengan waktu yang Bapak beri kepada kami. Maaf mengganggu waktunya Pak. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin menanyakan tentang suku Bapak. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Muhammad Lazim. Muhammad Lazim. Baik, Bapak ini asli sukunya apa? Suku Jawa. Baik. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Lazim dan akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai suku Bapak. Bagaimana asal-usul atau sejarah suku Jawa? Sejarah suku Jawa berdiri sejak lama. Saya dilahirkan di tahun Orde Baru. Yang saya tahu suku Jawa itu sudah terbentuk seperti itu, termasuk dengan masyarakatnya bergaul dengan baik. Itu yang saya tahu. Namanya itu diambil dari apa? Dari nama wilayah atau ada yang mencetusnya? Kalau nama suatu daerah itu diambil dari kondisi masing-masing. Di situ kan banyak kerajaan, terus seperti di tempatku di Banyuwangi. Itu dulu katanya terjadi awal mulanya nama Banyuwangi itu, kata ada seorang putri, dia disinyalir berkhianat, tapi dia bersumpah kalau dia bunuh diri, dia menceburkan sungai, kalau dia airnya wangi, seolah-olah dia mitosnya saya itu tidak bersalah. Itu saja yang saya tahu. Baik. Budaya apa saja sih yang ada di suku Jawa? Kalau di suku Jawa, kalau soal budaya, soal istilahnya
budaya banyak, tapi khususnya di tempat saya di Banyuwangi itu ada angklung, ada janger, ada kuntulan, ada kedang kempul dan lain-lain. Terus adat istiadat bagaimana yang sampai sekarang masih dilestarikan di suku Jawa? Adat istiadat yang paling dilestarikan di sana itu salah satunya kerukunan antar umat beragama. Di sana itu sangat kental, sangat rukun. Di situ saling menjaga, saling menghormati, sehingga kenyamanan itu bisa terbentuk dengan menurut saya sempurna, hampir nyaris tidak ada kendala apa-apa. Itu yang saya tahu. Baik. Kan Bapak ini agama Islam ya? Ya, Di agama Islam itu kan ada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, Maulid Nabi. Nah, bagaimana sih cara di suku Jawa itu memperingati hari-hari besar seperti itu? salah satu contoh saya ambilkan sampelnya atau contohnya, salah satunya adalah Idul Fitri. Idul Fitri di Jawa itu dimeriahkan salah satunya kalau menjelang Isya itu takbir berame-rame itu di Masjid Agung, dan selanjutnya besok paginya dilanjutkan sholat Idul Fitri, dan setelah itu dilanjutkan silaturahim atau anjang sana kepada sanak saudara, tetangga dan lain-lain, sehingga di sana itu kerukunan umat beragama masih terjaga dengan baik. Bapak ini kan sekarang tinggal di sini ya, di daerah yang sukunya banyak mayoritas Bugis sama Dampal. Ya. Masih kurang atau minoritas? Apakah masih kurang atau minoritas? Apakah ada pengaruh baik dari bahasa budaya yang Bapak pakai di sini? Kalau saya datang ke Sulawesi ini, saya tidak menganggap saya itu bahwa saya itu adalah minoritas. Saya itu bagian dari penduduk Sulawesi. Kalau Sulawesi itu dikenal suku Bugis atau Mandar, saya tidak terpengaruh. Saya menjaga hubungan baik dengan mereka, dengan beliau. Yang penting kalau soal komunikasi mungkin terkendala, mungkin saya pakai bahasa Indonesia. Seperti itu kira-kira. Terus bagaimana pengaruh orang yang sukunya berbeda dengan Bapak? Apakah itu bagus dampaknya atau bagaimana? Salah satunya kalau menurut saya bagus dampaknya. Selain saya mengerti adat istiadat mereka, tahu tata cara mereka, berarti saya sedikit tambah ilmu atau pengalaman. Berarti saya sudah mengetahui adat dan budaya yang lain suku. Itu yang saya tahu. Baik, bagaimana pendapat Bapak mengenai lingkungan tempat tinggalnya? Apakah lebih enak atau baik jika lingkungannya orang yang sukunya sama dengan Bapak? Kondisional. Kalau menurut saya tinggal di daerah Dampal khususnya ini enak. Masalahnya saya bisa bermasyarakat dan bergaul dengan beliau-beliau tanpa halangan apapun. Itu yang saya lakukan saat ini, dengan catatan saya harus berperilaku baik sesuai dengan adat dan budaya yang ada di sini. Seperti itu. Terus pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pengaruh orang-orang yang berbahasa Bugis, Mandar dan lain-lain di lingkungan ini? Apakah mempengaruhi bahasa asli Bapak atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada. Kondisional, artinya kalau kita istilahnya terpengaruh mungkin prioritas kecil sekali. Tapi intinya kita saling memahami, saling istilahnya menghormati bahwa bahasa itu bukan istilahnya pemisah, tapi bahasa itu beda ucapan tapi satu istilahnya tujuan. Kalau kita tidak mengerti, karena ada bahasa nasional yaitu. Oke. Makasih Pak waktu dan tempatnya. Mohon maaf kalau mengganggu. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Di sini saya dan rekan saya ingin mewawancarai Bapak tentang suku Bapak. Jadi maaf sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Pak Mansur. Oke. Bapak kalau boleh tahu sukunya apa? Suku Bugis. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai suku Bugis untuk menambah wawasan kami juga sebagai penerus suku Bugis mengenai suku kami. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana asal usul atau sejarah suku Bugis itu? Kalau saya kurang tahu itu dari mana itu asalnya Bugis itu.
Yang jelas kita Bugis tinggal di sini itu asalnya dari selatan. Saya tidak tahu nenek moyang kita itu dari mana. Ada yang mengatakan itu dari Hindia Belanda. Nah, ada suku dari Hindia Belanda itu. Tapi yang jelas kebanyakan kita di sini itu dari Sulawesi Selatan. Khususnya yang paling banyak kalau di Desa Kumbo ini Baru. Dari Baru banyak, Kabupaten Baru, Landro, Tangkalasi. Ada juga dari apa ya, dari Sidenring, Sidrap. Ada juga dari Bone. Ya dari Sopeng, banyak sini. Oke. Jadi, lalu budaya apa saja yang ada di suku Bugis ini? Kalau budayanya yang masih kelihatan di sini seperti baju bodo, ya, baju bodo. Kalau melaksanakan acara-acara keagamaan seperti Maulid, itu masih biasa istilahnya bikin lawasoji, ya, ya macam-macam lah ada punya itu masih ada, tapi ini sebenarnya apa istilahnya ya, kurang dilestarikan, kurang dilestarikan. Tapi seperti kalau budaya Bugis itu istilahnya ya sifatnya itu selama siri, ada istilahnya siri. Siri ini budayanya Bugis ini katanya itu ya, kalau istilah siri ini ada orang yang malu itu, siri ini sudah malu ya. Ya biasa kalau istilah sudah siri itu biasa dihentikan kematian. Ya, napu matengi na sengo gier, napu matengi ko siri. Kung tahu masiri, napu matengi badai sengi siri. Itu masih melekat itu. Masih melekat itu siri. Lalu apakah masih ada adat istiadat yang dari dulu sampai sekarang masih dilestarikan di sini? Oh tidak ada, artinya istilahnya itu ya terserah dari tidak dilestarikan. Cuma kadang orang kalau misalnya cocok dia pakai, misalnya pakaiannya pakaian adat Bugis, misalnya baju bodo, ya, pakai baju bodo, ya, bahasa Bugis ya masih bisa dipakai bahasa Bugisnya itu. Yang cuma sekarang saya lihat ini tulisan Bugis. Jarang anak-anak sekarang yang tahu itu tulisan Bugis. Oki naugir, orang kemetoki naugir. Ya, ini sebenarnya harus dilestarikan ini. Karena suku itu merupakan cikal bakal terciptanya namanya bangsa. Ada suku memunculkan juga bangsa. Itu salah satu anunya itu. Ya sebenarnya kalau yang perlu dilestarikan itu ya itu tulisannya itu. Kalau bahasa Bugis itu ya masih kental, masih banyak yang apa namanya dipakai itu. Ya. Oke. Nah, di sini kita kan tinggal di Sulawesi Selatan, di mana suku Bugis itu memang bukan suku asli di sini, tetapi pendatang. Tetapi banyak orang di Dampal Selatan ini yang suku Bugis. Jadi kita merasa diri kita itu mayoritas atau banyak di sini. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai sekarang mulai banyaknya orang-orang yang sukunya berbeda masuk ke sini seperti Jawa, Sunda dan lain-lain? Apakah itu memberikan dampak bagi bahasa dan budaya di sini, bagi pribadi Bapak sendiri dan juga daerah? Kalau saya tidak terlalu dipengaruhi. Kalau ada suku yang datang bersama-sama dengan suku Bugis ini kurang dipengaruhi. Yang banyak berpengaruh itu suku Bugis karena dia yang mayoritas. Jadi bahkan orang Jawa itu tahu bahasa Bugis, ya. Bahkan Cina juga tahu bahasa Bugis, ya. Malah Bugis yang berpengaruh itu, ya. Saya kira tidak ada anunya,
Tidak ada pengaruhnya itu suku-suku yang datang. Malah bagus kalau kita bersama-sama karena kita merasa memiliki daerah, tetap apa yang menjadi aturan daerah itulah yang kita sepakati bersama. Jadi tidak terlalu banyak pengaruhnya itu. Kalau ada suku masuk, Bugis itu tetap yang dominan. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana pendapat Bapak mengenai keberagaman budaya suku yang sekarang ada di Dampal Selatan? Saya pikir tidak ada anunya ya. Bagus kalau banyak suku bagus. Kenapa? Karena kita tentu lebih mengetahui, ya, saling kenal mengenal. Ya, apalagi kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan Tuhan itu menciptakan kamu berbangsa-bangsa. Ya, itu apa itu lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Ya, saling pengertian, ya, saling menghormati. Ya, saya pikir bagus juga kalau banyak suku, supaya kita juga tahu. Misalnya ada suku Jawa melaksanakan satu upacara, tentu kita lihat, oh begini caranya dia, kita saling pengertian lah, ya. Tidak ada yang saling saling mencerca, semua kita saling menghormati. Jadi bagus kalau banyak suku, jadi mempererat persaudaraan yang diikat kita sebagai berbangsa. Suku itu diikat oleh perasaan kebangsaan, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baik. Jadi terima kasih atas waktu dan tempatnya, Pak. Maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih atas ilmu yang sempat Bapak berikan kepada kami. Semoga kami bisa mengamalkan dan juga menambah ilmu mengenai suku kami sendiri. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ingin menanyai mengenai suku Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa dan sukunya apa? Sri, suku Gorontalo. Oh, iya. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Iya. Kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, budaya apa saja yang ada di suku Ibu? Suku Gorontalo. Enggak terlalu karena sudah lama kan hidup di kampung orang, jadi enggak. Iya. Terus yang kedua, adat istiadat apa yang sampai sekarang masih dilestarikan di suku Gorontalo? Oh, seperti itu merayakan hari Lebaran, ada juga Lebaran ketupatnya. Misalnya hari Sabtu Lebaran di Sabtu, kemudian kita mengadakan juga Lebaran sunat, sholat sunat 2 rakaat berjamaah. Terus kan Ibu sekarang tinggal di daerah yang masih minoritas suku Gorontalo, atau masih kurang lah. Apakah ada pengaruhnya baik dari bahasa, budaya yang Ibu pakai di sini? Enggak ada. Biasa saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh orang yang sukunya berbeda dengan Ibu? Apakah bagus dampaknya atau bagaimana? Bagus dampaknya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mengenai lingkungan tempat tinggalnya? Apakah lebih enak sesama suku Gorontalo atau berbeda? Lebih enak suku berbeda. Bermacam-macam begitu sukunya. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh orang-orang yang bahasanya Bugis, Mandar di bahasa suku Ibu Gorontalo? Tidak ada pengaruh. Tetap Tetap bisa berbahasa daerah. Ya. Oh iya. Terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin menanyakan tentang suku Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk membagi ilmunya atau diwawancarai? Bersedia.
Baik, sebelumnya maaf, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hasnia Ibu Hasnia. Oh ya. Ibu, kalau boleh tahu sukunya apa? Mandar. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Bagaimana asal-usul atau sejarah dari suku Mandar? Kalau sejarahnya persisnya sejarah Mandar itu saya tidak terlalu ini ya, karena saya juga lahirnya di Toli-Toli. Jadi bukan lahir di tanah Mandar. Baik. Budaya apa saja yang ada di suku Mandar? Kalau budayanya itu ada namanya kuda menari, terus ada kalau di acara perkawinan itu banyak ya, ada namanya tabur rebana, terus ada lagi namanya apa ya, semacam tembang orang Mandar namanya pas saya sayang. Ya. Terus adat istiadat yang bagaimana yang sampai sekarang masih dilestarikan di suku Mandar? Nah, itu tadi kuda menari dengan tabur rebana Masih Ya, terlestarikan masih. sampai Ya, sekarang. saya tahu. Kan ibu ini agamanya Islam, ya. Kalau di Islam itu kan ada hari-hari besarnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Itu ibu kalau memperingati hari-hari besar itu kayak bagaimana di suku Mandar? Kalau di suku Mandar hampir sama dengan suku Bugis. Yaitu juga apa namanya, ada telur yang dihias, kemudian ada apa namanya, beras pulutnya, soko ya. Kalau bahasa Bugisnya soko, sama juga dengan bahasa Mandar namanya juga sokol. Cuma kalau di suku Mandar itu ada tambahannya. Biasanya dia ada juga ketupat, ada cucurnya, ada bajeknya, dan masih banyak lagi, ada pisang. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau di daerah asalnya, daerah Majene, Polmas itu biasanya dirangkaikan dengan ada kuda menari yang menyertai pada saat perayaan Maulid. Bukan cuma di pernikahan. Iya, bukan cuma di pernikahan, bukan cuma di acara khataman Quran. Ya, jadi selalu dimunculkan adat istiadatnya. Terus bagaimana pengaruh orang yang sukunya berbeda dengan ibu? Apakah itu bagus dampaknya atau bagaimana? Iya, bagus. Ya, selama ini hidup berdampingan. Terus pertanyaan terakhir ibu, bagaimana pengaruh orang-orang yang berbahasa Bugis di lingkungan ini? Apakah mempengaruhi bahasa asli ibu atau tidak? Saya rasa tidak. Artinya kalau orang Mandar itu sudah cukup paham dengan misalnya bahasa, kalau di sini kan mayoritas juga bahasa Bugis. Jadi sudah cukup paham, begitu juga orang Bugis. Jadi tidak saling mengganggu masalahnya. Ya, artinya saling mengerti. Orang Mandar paham bahasa Bugis, orang Bugis juga paham bahasa Mandar. Seperti itu. Jadi saling mengerti. Kalau gitu makasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Baiklah, itulah tadi beberapa wawancara saya dan rekan-rekan saya kepada narasumber yang memiliki suku yang berbeda-beda di Dampal Selatan ini. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa di Dampal Selatan ini sudah memiliki beragam suku, yang dari suku aslinya maupun suku orang yang datang dari luar dengan suku yang berbeda. Dan walaupun mereka berbeda suku dan di sukunya otomatis akan berbeda bahasa, budaya, adat istiadatnya, mereka tetap bisa hidup berdampingan, rukun, dan tidak saling mengirimkan atau mendapatkan tindakan diskriminasi satu sama lain. Dan juga orang yang sukunya mungkin masih minoritas atau pendatang di daerah ini juga tetap bisa mempertahankan budaya, adat istiadat, dan juga bahasa mereka walaupun lingkungannya tidak berbahasa demikian. Baiklah, itulah tadi beberapa video wawancara yang kami lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.